术都是被人尊重的，这只能说明他们素质。 Negara Jepang dikenal sebagai negara yang disiplin, jujur, dan taat aturan. Meskipun masyarakatnya homogen, ketertiban negara tersebut memang boleh diacungi jempol. Namun, fakta-fakta sisi gelapnya negara Jepang juga tak kalah mengejutkan. Berkaitan dengan bullying yang terjadi dalam masyarakatnya, bahkan di sekolah-sekolah. Simak video ini sampai selesai agar kita faham. Bukankah Nobita salah satunya di antara mereka? Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya, King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Jepang. Di balik disiplin dan mandirinya anak sekolah Jepang, ada fakta mengejutkan bahwa hampir setiap anak pernah mengalami bullying di sekolahnya, baik verbal maupun secara tindakan. Yang paling banyak adalah siswa kelas 2 SD. Data tersebut dirangkum pada tahun 2019 yang lalu, yaitu sebanyak 96.366 siswa kelas 2 SD mengaku pernah mengalami bullying. Menurut data juga, dibanding dengan siswa SMP dan SMA, siswa SD justru lebih banyak yang mengalaminya. Bagi orang tua Jepang saat ini, pengalaman bullying mereka kembali ke masa ketika anak yang sedikit berbeda menjadi target utama dan anak-anak lain bisa tenang. Namun hari ini, setiap anak berpotensi menjadi korban intimidasi modern. Sebagian besar bentuk intimidasi modern tidak meninggalkan tanda yang terlihat dan beberapa menyamarkannya dalam ambiguitas. Ini mencakup tindakan yang mungkin dianggap hanya main-main, seperti menyembunyikan tas atau sepatu seseorang, atau mencoret-coret buku mereka. Dalam banyak kasus, anggota kelompok atau kelas lainnya meminta seseorang anak dan bahkan mungkin bersatu untuk menyangkal tindakan tersebut jika ditanyai oleh orang tua atau guru mereka. Bagi para pelaku intimidasi menjadi salah satu dari sekelompok orang yang melakukan hal yang sama, mengurangi rasa tanggung jawab mereka atas tindakan mereka. Melihat kapan intimidasi terjadi, mengungkapkan satu jawaban mengapa itu terjadi. Penelitian Next menunjukkan bahwa kasus meningkat pesat dari kelas 5 sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Dengan sebagian besar insiden yang dilaporkan muncul di kelas 1 sekolah menengah pertama. Masa itu sekitar usia 13 tahun, bertepatan dengan masa remaja dan pertumbuhan fisik dan emosional anak. Terutama perumusan identitas diri.
Pertumbuhan anak-anak pada tingkat fisik dan emosional saat ini dapat menyebabkan mereka stres dan ketidakpuasan, dan intimidasi bertindak sebagai pelampiasan perasaan tersebut, menurut informasi situs web pemerintah. Penelitian Pusat Pelatihan Personel Sekolah Tokyo melihat 61,1% siswa yang disurvei menyebutkan stres sebagai penyebab bullying. Banyak pelaku intimidasi memiliki masalah di rumah atau di sekolah yang menyebabkan mereka stres, khawatir atau rasa rendah diri, dan mereka melepaskan frustasi itu melalui upaya mereka untuk mengendalikan orang lain atau menyerang mereka. Dinamika bullying tidak hanya mencakup pelaku intimidasi atau pelaku intimidasi dan korban, tetapi juga orang-orang terdekat, penonton yang terbagi dalam dua kategori, penonton dan penonton. Penonton menikmati pertunjukan yang ditampilkan para pengganggu. Pengganggu menafsirkan kenikmatan itu sebagai dukungan untuk tindakan mereka, dan itu mengintensifkan tindakan mereka. Para pengamat berpura-pura tidak melihat apa yang sedang terjadi, paling sering karena mereka takut menyuarakan keberatan akan membuat mereka menjadi sasaran. Para pengganggu menafsirkan ini sebagai dukungan implisit. Banyak ahli mengatakan bahwa tindakan para penonton dapat mengubah arah bullying. Jika siswa dapat melihat bahwa dalam jangka panjang keberatan secara verbal terdapat pengganggu membantu situasi mereka sendiri, karena hal itu melemahkan pengganggu dan tindakannya, mekanisme kunci bullying akan mereda. Tetapi itu adalah permintaan yang sulit bagi seseorang anak kecil. Pandangan sosial bullying adalah pandangan yang gelap, tindakan tidak manusiawi yang diselimuti keheningan dan tidak mungkin diselesaikan jika tidak ada prospek solusi. Hanya ada sedikit insentif untuk melaporkannya kepada guru atau orang tua. Beberapa tahun yang lalu, Jepang mengeluarkan undang-undang promosi metode pencegahan bullying yang mengharuskan sekolah untuk mengambil langkah-langkah khusus untuk mencegah intimidasi dan memungkinkan penemuan awal. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mencegah terulangnya masalah struktural yang membuat kasus bocah kota Otsu tidak terkendali. Ini menempatkan tanggung jawab untuk intimidasi pada otoritas nasional dan lokal di sekolah. Memerlukan penyelidikan reguler di sekolah, biasanya dalam bentuk kuesioner kepada siswa. Untuk mengidentifikasi kasus mengharuskan guru untuk melaporkannya ke sekolah dan memerlukan sistem khusus untuk mengumpulkan informasi tentang mencurigai bullying dan melaporkannya ke Dewan Pendidikan setempat. Meskipun beberapa kasus intimidasi serius telah terungkap, bahkan setelah diperkenalkan undang-undang pencegahan bullying, setidaknya merupakan langkah ke arah yang benar. Ini membantu membawa masalah keluar dari bayang-bayang sehingga kita bisa melihat apa yang sedang terjadi. Di bawah instruksi NEXT, para guru mengambil sikap dan mengajar siswa bahwa bullying tidak berbudi. Setiap tindakan bullying menyebabkan rasa sakit. Untuk menegakkan rasa moralitas kita sendiri melawan gelombang yang berlawanan selama masa remaja sepanjang masa mungkin merupakan salah satu tugas terberat dalam hidup, tetapi pada akhirnya itu adalah satu-satunya jalan ke depan. Tanda-tanda bullying termasuk diam, keengganan untuk menghadiri sekolah, akhiri kontak dengan teman baik, kurang berbicara tentang sekolah dan teman-teman, serta mencuri uang dari rumah.
memar yang tidak dapat dijelaskan, perlengkapan sekolah yang rusak, dan kekhawatiran yang berlebihan terlihat pada anak kita. Selanjutnya simpulkan sendiri menurut Anda, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.